Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, supaya jangan kita jatuh. Kita perlu berbahasa roh banyak, sehingga hidup kita penuh kemuliaan. Kasih karunia dan anugerah mengalir dalam hidup. Segala kemuliaan dan hormat serta pujian kami berikan kepada Dia yang duduk di takhta dan bagi anak domba. Kami menyadari kalau kami hidup sampai saat ini semata-mata karena cinta, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kami. Di waktu malam kami tidur, di sanalah tangan-Mu berkuasa atas kami, membimbing kami dan menghidupkan kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik dan sangat-sangat amat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mendengar sedikit berita Injil kebenaran. Berbicara bagi kami siap mendengar apa yang dikatakan Roh. Di pagi ini, demi Kristus sebagai Sang Penebus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, berikan kami hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Buka rahasia yang belum kami ketahui. Dalam kuasa nama Yesus, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, di pagi yang indah ini saya memberi judul khotbah, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, saya beri judul khotbah pagi ini supaya kita jangan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Pernahkah Anda frustrasi atau kecewa dengan kelemahan-kelemahan dari keadaan yang saudara alami? Pernahkah Anda bertekad untuk tidak berbuat kesalahan atau dosa? Saudaraku, kita lihat sebagai seorang pemercaya, bahkan Rasul Paulus, dia pernah terkecoh. Rasul Petrus, dia tak pernah terkecoh dengan keadaan hidupnya secara pribadi, di mana dia menyangkal Yesus, dan dia juga berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Dia pernah jatuh di dalam berbagai-bagai macam dosa. Mungkin pada saat ini kita berfrustrasi dan keadaan-keadaan yang datang melelahkan kita, sehingga apa yang kita buat bukan menyenangkan hati Allah, tetapi seringkali kita jatuh. Saudaraku, oleh karena itu, mari kita terus belajar dengan Tuhan. Itu bisa terjadi atas kita semua. Bahkan rasul-rasul pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi mari saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Allah, supaya kita dapat memahami bahwa sungguh kita tidak bisa berjuang tanpa Tuhan dengan kita. Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan, kita dapat dibebaskan dari tubuh maut ini, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 26. Kita baca dari ayat 30 sampai ayat 44. Matius 26, mulai dari ayat 30. Bagaimana caranya supaya kita diberkati, bagaimana caranya kita hidup berjalan dalam Tuhan setiap hari. Sesudah menyanyikan nyanyian puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bait Zaitun. Alkitab berkata untuk menangkis segala serangan-serangan itu, saudaraku, Yesus dan murid-murid menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bait Zaitun, ke Bukit Zaitun. Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini pemazmur berkata ayat selanjutnya, tapi Yesus mengutipkan ayat ini. Akan tetapi sesudah aku berbangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Next. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang iman karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kita lihat seorang hamba Tuhan yang besar, saat itu juga dia mengalami satu perkataan, semua boleh tinggal tapi aku tidak. Lihat ayat yang selanjutnya.
Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Next. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Next. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-murid, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Next. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Next. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku, Yesus sedang mengajar bagaimana supaya jangan kita jatuh dalam pencobaan. Dan sering kita lakukan itu. Hanya berjaga-jaga dan berdoa. Next. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Next. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Next. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Next. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Next. Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Kita seringkali mungkin frustrasi dengan keadaan kondisi kita. Kita seringkali jatuh bangun. Kita seringkali mempersalahkan diri kita, merasa tertuduh dengan diri kita. Oleh sebab itu Allah dalam Kristus datang untuk membawa kita kepada kemuliaan yang besar. Poin pertama, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Poin pertama, berjaga-jagalah. Dalam Matius 26 ayat 41 berkata begini, kita baca ayat ini. Saya percaya semua kita seringkali jatuh dalam hal yang sama. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu sebab Allah itu kudus. Sebab itu keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari ini saya setiap hari mengajak ibu bapak untuk kita terus berjaga-jaga. Bukan tangan Tuhan tidak sanggup menolong kita, tetapi yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Oleh sebab itu, supaya kita kuat dan tetap diberkati oleh Allah, kita harus terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini, saudaraku, bukan seperti mafia, seperti seorang penjaga rumah, seorang petugas negara. Tapi berjaga-jaga di sini Tuhan maksudkan adalah doa itu adalah kunci untuk melepaskan kita dari segala keinginan-keinginan daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hanya satu doa atau hubungan intim dengan Allah all the time yang akan membuat kita
Yesus Tuhan kita memberikan satu contoh dan teladan untuk kita. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Pada waktu setiap hari kita ada dalam hadirat Tuhan memuji dan menyembah, itu adalah kita sedang berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita lihat dulu ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Saudaraku, banyak orang anak-anak Tuhan saat masalah tidak ada di dalam doa, tidak ada dalam pujian, tapi mereka biarkan pencobaan itu karena beratnya tekanan, mereka lari untuk tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jika saudara dan saya ada dalam masalah kehidupan, pilihlah untuk ada di dalam hadirat dalam doa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat yang ke-13. Setelah itu ia berkembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Dalam Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 6. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Ini ajaran ini adalah Tuhan mengajar kita, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Pencobaan itu banyak, saudaraku. Bisa sakit penyakit, masalah ekonomi, keadaan-keadaan yang terjadi dalam pelayanan, keadaan-keadaan yang terjadi di dalam pekerjaan, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah memarahin orang lain. Karena kita sedang berada dalam sistem dunia atau sistem keadaan fisik kita yang sudah terbangun berpuluh-puluh tahun. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus berkata doa yang kita naikkan sanggup melepaskan kita daripada yang jahat. Yang setuju dengan saya boleh bisa katakan amin. Saat kita sedang berdoa, kita tidak tahu sebentar apa yang akan terjadi. Bisa saja, maaf kata, kita mungkin mendapat kecelakaan, atau mungkin bisa saja kita akan dihina oleh orang lain. Bisa saja, saudaraku, pencobaan-pencobaan itu datang tanpa kita mengerti. Tetapi pada waktu kita berdoa, ada perlindungan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari sebentar ini. Tetapi kalau kita berjaga-jaga di dalam doa, saya percaya seperti Yesus berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Orang yang berjaga-jaga, dia akan berkata kepada Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tidak mudah kita tersinggung, sebab waktu kita berdoa dari dalam hati kita, ada kedamaian, ada ketenangan, tidak punya lui, tetap bersuka cita. Kita tidak depresi dengan keadaan, kita tidak stres dengan keadaan, kita tidak bimbang dengan keadaan. Kenapa? Allah bekerja di dalam doa untuk menjauhkan saudara dari seluruh sakit, penyakit, dan problem hidup. Sebab itu saya mengajak saudara untuk setiap hari kita dalam doa, tanpa saudara sadari ada kedewasaan roh, ada perlindungan yang sebenarnya kita akan jatuh di sana. Tetapi saudaraku, dengar pada pagi hari ini, dalam doa ada perlindungan. Dalam doa Tuhan meluputkan kita. Dalam doa Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lagi yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Poin pertama, saudaraku, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, mari kita belajar berjaga-jaga dalam doa. Saudara bisa pakai bahasa roh. Alkitab berkata hari ini, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yudas 20. Yudas 20, angkat ayat 20.
Yudas. Yudas bukan Yudas. Ya buka. Buka. Yudas buka kitab Yudas. Udah ya. Ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Bangun diri dalam doa. Bangun diri di dalam pujian. Itu adalah dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku, untuk kita jauh daripada pencobaan, kita pakai bahasa roh. Koryandara laba sekeri biasanda 24 jam kita bisa pakai ini. Dan di waktu saudara berdoa, ada kuasa di sana. Ada kemuliaan Allah di sana. Sehingga kita dileputkan dari segala penyakit. Kita dilepaskan dari pencobaan tantangan dunia ini. Kalau kita memuji, kita berdoa. Saudara, kita berkata pada ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudaraku, pelihara diri kita di dalam doa-doa supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kita tidak akan pernah bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri untuk melepaskan kita dari segala godaan. Tetapi doa yang kita naikkan di hadapan Allah, Dia akan menjauhkan kita daripada pencobaan. Dia akan meluputkan kita dari maut. Dia melepaskan kita dari segala serangan-serangan iblis. Yang iblis bisa pakai siapa saja untuk menyerang kita, saudaraku. Yudas mengingatkan ini kepada kita supaya kita berdiri teguh di dalam karya Allah yang sempurna. Karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Efesus 6 ayat 18 berkata, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan, Alkitab mengatakan kepada kita, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saudara di pasar, saudara di toilet, saudara di kantor, saudara dimanapun, saudara pergunakan bahasa roh. Ini dahsyat sekali, saudaraku. Jadi kalau kita terus membawa ini dalam Kristus Yesus, Allah yang sempurna, saya percaya setiap hari ada sukacita yang begitu luar biasa yang mengalir dalam diri Anda dan saya. Sehingga firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan. Berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak henti-henti. Orang yang setiap hari berdoa pasti karakternya, sifatnya, hidupnya berubah. Amin, saudaraku. Ada kasih Tuhan. Kita tidak lagi membangun sisi-sisi daging di dalam hidup. Maka saya percaya mujizat demi mujizat akan berjalan dan kuasanya akan sempurna bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Ayo pergunakan bahasa roh. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat pertama, ayat kedua, kejarlah kasih itu, ayat kedua, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernabuat, ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudaraku, banyak perdebatan yang terjadi dengan bahasa roh ini. Baik itu gereja pertobatan, bahkan banyak hal yang terjadi. Bahkan kita sebagai hamba-hamba Allah melarang orang berbahasa roh. Kenapa?
Alkitab berkata hari ini kepada kita, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Alkitab berkata tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Dan menjadi polemik ialah apabila engkau berkata dalam bahasa roh, tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Bukan soal menerjemahkan. Satu waktu pasti kita akan memahami. Bahasa roh akan membuat roh kita kuat. Bahasa roh akan menjauhkan kita dari dosa. Bahasa roh akan menjauhkan kita dari sifat-sifat daging. Karena itu Alkitab tidak melarang. Alkitab berkata siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada si A, si B, si C, tapi ia berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerti. Jadi tadi Alkitab berkata kepada kita, berjaga-jagalah di dalam roh. Berdoalah di dalam roh, supaya hidup kita mengalami kemuliaan dan hidup kita dalam kemuliaan Allah. Belajar berdoa dalam bahasa roh itu dahsyat. Saya mau katakan kepada saudaraku, itu dahsyat. Katakan dengan saya, itu dahsyat. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya jika kita berjalan demikian halnya. Tuhan tadi berkata berdoa supaya engkau jatuh. Jangan jatuh dalam pencobaan. Kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang berbuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Paulus sedang menekankan bukan persoalan bahasa roh. Paulus sedang menekankan kalau engkau bernubuat itu lebih baik. Maksudnya apa? Saudara harus berkata-kata kepada seorang dengan nubuatan sehingga orang berkata, amin Tuhan. Tapi bahasa roh tidak dilarang. Tidak pernah Rasul Paulus melarang. Tetapi begitu banyak orang melarang bahasa roh dan orang berkata bahasa roh itu sesat. Saudara lihat, saudara sedang memperkatakan firman Allah itu sesat. Bahasa roh akan membuat kita lega. Kita sedang berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh. Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bahasa roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Supaya jangan kita jatuh, kita perlu berbahasa roh banyak. Sehingga hidup kita penuh kemuliaan. Kasih karunia dan anugerah mengalir dalam hidup. Ayo, bangun bahasa roh, ke toilet, ke berjalan manapun. Oriandara lamu sengkera labatakara labu di pasar Anda bisa, misalnya Anda hilang hikmat, Anda sudah tidak tahu apa lagi, coba belajar berbahasa roh. Tiba-tiba ada hikmat saja. Ayat 4 dari 1 Korintus 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kenapa mesti persoalan tentang bahasa roh? Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Orang yang bernubuat bukan kepada Allah, tapi orang yang bernubuat hanya kepada sisi manusia. Ini yang merupakan polemik tantangan yang terjadi, saudaraku, di dalam jemaat mula-mula, jemaat pada masa purba di Korintus. Tetapi Rasul Paulus tidak melarang ini, saudaraku. Jangan coba-coba larang orang untuk berbahasa roh. Saudara dengar, saudara sedang masuk dalam jabakan Batman. Bahasa roh adalah satu bagian daripada karunia. Yang setuju katakan amin. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri. Saat Anda lemah, saat Anda tidak berdaya, doa-doa kita terbatas. Kata-kata kita terbatas, tapi berbahasa roh tidak pernah terbatas. Saudara sudah memiliki karunia dan anugerah yang sangat hebat dan dahsyat. Ayo, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jika Anda lagi capek, Anda lagi lelah, Anda lagi tidak punya jalan, ayo bangkit. Bahasa roh, saudaraku. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Jangan berikan kesempatan waktu saudara lelah, saudara tidak punya jalan. Bahasa roh. Bahasa roh akan mengubah atmosfer hatimu. Bahasa roh akan menerobos pintu-pintu gerbang. Bahasa roh akan membawa saudara dan saya dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin, Tuhan, saya percaya itu.
Petrus tidak mampu berdoa karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Tetapi Anda sudah menerima fasilitas ilahi, di mana Roh turun atas kita. Sorga punya bahasa, bumi juga punya bahasa. Orang berpikir bahasa Roh itu akan datang waktu dia tiba-tiba. Saudara yang sudah menerima karunia-karunia bahasa Roh, latih diri. Berkata-katalah dalam bahasa Roh, itu membangun dirimu. Saudara lemah, ayo bangunkan diri ini. Saudara memuji. Alkitab tadi berkata, Yesus dengan murid-muridnya bermazmur, memberikan pujian kepada Allah. Paulus berkata, apa yang aku harus lakukan? Aku berdoa dengan akal budiku, aku juga berdoa dengan rohku. Aku memuji dengan akal budiku, aku juga memuji dengan rohku. Riandaralabo, Tuhan engkau baik. Uriandaralabo, sendaralebe, bagimu Tuhan, engkau Allah yang perkasa. Kita berdoa dengan bahasa Roh, tapi kita juga berdoa dengan kata-kata manusia, dengan akal budi. Jadi kalau akal budiku berdoa, rohku tidak berdoa. Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Roh tidak bisa berdoa, karena dua itu tidak bisa berjalan menjadi satu. Jangan larang orang berbahasa roh. Saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-14 dari ayat ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Siapa kamu bisa larang orang berbahasa roh? Biarlah gerejamu sendiri. Jangan berbicara, kalau Anda berbicara di YouTube, Anda sudah berbicara secara global. Anda berbicara di Facebook, Anda sudah berbicara secara global. Kalau orang yang tidak mengerti, maka di sana adalah penghakiman sesat. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Maka tadi berkata berdoa dalam roh. Ini membuat kita kuat, saudaraku. Membuat saudara terus berjalan. Saudara lagi apa saja, naik motor, naik sepeda, berjalan kaki, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Pergunakanlah bahasa roh. Kalau saudara tidak dapat, saudaraku, ayo mari. Saudara minta dari Tuhan yang memberikan ini, pasti saudara dapat. Kalau saudara punya kerinduan, Tuhan pasti buka. Dan saudara tahu nggak? Sehingga Tuhan jauhkan kita daripada pencobaan yang kita tidak tahu sebentar ini akan terjadi apa. Tapi Tuhan menjauhkan kita dan kita tidak akan pernah dipermulakan. Saudara dalam ketakutan, saudara dalam kebimbangan, saudara dalam putus asa, ayo mari masuk ke dalam doa ini. Amin. Poin pertama, berjaga-jagalah senantiasa. Poin kedua, jangan tertidur. Haleluya. Persoalan itu datang membuat kita tertidur, membuat kita tidak mampu. Alkitab berkata di dalam Matius 26 ayat 41, di dalam Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Haleluya. Haleluya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus mengajak murid-murid pada saat itu, ayo bangun. Hari ini jika Anda sedang terpuruk dalam keadaan membawa Anda dalam pikiran penyusahan, dengar, ayo bangun. Katakan dengan saya, ayo bangun. Haleluya. Mengapa kamu tidur? Hari ini Tuhan berkata, mengapa saya tidur terus? Jangan tidur. Orang awam bilang tidur. Orang NTT juga bilang tidur. Orang Papua juga bilang tidur. Jangan tidur terus, menggerok. Saudara punya fasilitas ilahi. Jangan biarkan diri kita terhanyut oleh pikiran-pikiran. Ayo doa. Bangunlah dan berdoalah. Tuhan berkata, jangan tidur, bangun, bangun, bangun. Katakan bangun, bangun, bangun. Doa, doa, doa. Ada kuasa, ada perlindungan, ada kekuatan Allah. Kemarin Tuhan izinkan saya melayani di Cakung, di Taman Modern. Saudara, seorang anak yang ada miu. Miu. Saudaraku, kami datang di dalam keadaan sakit, wajahnya tidak sehat. Kami berdoa di dalam kuasa nama Yesus.
dia merasakan kelegaan dan ketenangan. Doa akan melepaskan kita dari penyakit. Doa akan melepaskan kita dari serangan-serangan setan. Doa akan memberikan kita seger. Doa akan membuat wajahmu tetap bersuka. Pemalas berdoa. Ayo bangun saudaraku, berdoa. Dan berjaga-jaga jika Anda dalam keadaan buruk. Jangan komplain. Jangan tidur. Bangun. Iblis suka supaya jangan kita buka Alkitab. Iblis suka supaya jangan kita berdoa. Doa itu susahnya apa sih? Maka oleh karena itu setiap hari saudara dan saya mengikuti doa dan pengajaran roh. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur ya? So tahu masalah, so tahu ada persoalan. Malam ini kalian semua akan tergoncang iman karena kalian tidak berdoa. Makanya waktu itu Petrus berkata, semua orang boleh mati, semua orang boleh tinggalkan aku, tetapi aku tidak akan pernah tinggalkanmu. Tinggal semua orang tinggalkan kamu, tapi aku tidak. Sampai mati pun dalam buktinya Petrus jatuh. Kenapa? Petrus yang berdoa itu persoalan. Ayo, berikan waktu untuk doa. Saudara akan lihat betapa dalam damai itu. Betapa luar biasa Tuhan menyertai saudara dan saya di dalam kehidupan ini, saudaraku. Dengan saya katakan amin Tuhan, saya percaya itu. Saya mulai hari ini mau berdoa. Jika saudara dalam keadaan, doa itu memberikan jembatan hubungan kita dengan Allah. Doa itu adalah satu jalan untuk Allah memberikan kita damai. Doa itu. Maka Yakub melihat tangga turun, Yakub buat mesbah. Yakub tuangkan minyak, Yakub berkata, ini pintu gerbang Allah. Ini tempat yang dasar. Waktu saudara berdoa, saudara adalah pintu gerbang Allah. Ini saudara adalah manusia-manusia yang dahsyat. Katakannya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Katanya, bangunlah. Katakan buat rohmu, bangunlah. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayo berdoa dengan bahasa roh. Jangan ikut orang-orang yang bilang itu sesat. Masa Alkitab sesat? Jangan bahas satu kata, jangan bahas satu ayat lalu jadikan ayat itu merupakan ayat problem. Bangun gereja untuk gereja mengikuti kebenaran. Maka ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju dengan saya boleh bisa berkata amin. Tuhan, saya percaya itu. Ayo doa. Saudaraku, Alkitab berkata hari ini kepada kita dalam Lukas 22 ayat 40. 46 tadi sudah, ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Saya usahakan supaya kita bisa selesai. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berdoa. Tapi mereka tidak satu pun berdoa. Mereka tertidur, saudaraku. Mereka ngorok, saudaraku, dan mereka dikacaukan. Saudara punya masalah, problem. Datang kepada pendeta itu baik. Minta saran dari pendeta itu baik. Tetapi saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Berdoalah dalam roh, muropakinaralabaseke lahakrimata kesanggaraabo. Allah yang mengerti ucapanmu, Allah yang memahami pengertianmu. Amin. Bahkan Yesus dan murid-murid menyanyikan puji-pujian kepada Allah dalam Mazmur Kidung Pujian. Saudara akan berjalan dalam ketenangan. Yang mengubah sifat hidup kita adalah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap hari kita harus berdoa. Mau pergi banyak anak-anak Tuhan makan gak berdoa? Jalan sesuka hati aja. Tapi saya percaya di GBI Live pada hari ini, online pada hari ini, semua suka berdoa. Katakan suka berdoa. Setelah tiba di tempat itu, berkatalah Yesus mengingatkan kita, hei, kalau kamu masalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus itu hebat benar-benar. Dia mengajar kita. Saudara kita diseberang 5 kali loh, saudaraku. Anak Tuhan baru 1 kali loyo. Mau berdoa saya malas. Doa dengan
benar, saudaraku, doa akan mengubah karakter sifat hidup. Amin. Ayat 51. Kemudian ia menjauhkan dari diri mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Saudara dengar? Yesus berlutut dan berdoa. Dia tunjuk cara jalan untuk lepas dari pencobaan. Karena saudara dan saya, beta, saya tahu sebentar apa yang terjadi. Tetapi doa, Tuhan akan melepaskan kita daripada yang jahat. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jauhnya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Aba, ya Bapakku, janganlah engkau mau. Ya Aba, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Orang memasalahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus berkata, Aba, Bapak, dia mengambil diri dia 100% manusia, dagra dan daging untuk menanggung penderitaan itu di atas kayu salib. Dia menunjukkan kepada murid-murid harus jadi semikian. Dia Allahku, dia Tuhanku. Dalam Lukas 1 ayat 11 berkata, jangan takut sebab kuberitakan kepadamu keselamatan bagi semua bangsa. Lahir bagimu seorang juru selamat, Tuhan. Dia lahir saja, langsung kita berkata, Tuhan. Hai, saya tidak pernah ragu dengan kealahan Kristus Yesus. Dia dahsyat, dia hebat, dia memberikan Anda dan saya hidup. Dia taruh roh di dalam diri kita. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Next, 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara berdoa, ada kekuatan baru, saudara, bagaikan raja wali, terbang tidak menjadi, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Orang yang suka berdoa, ada kekuatan baru, ada kesembuhan, ada terobosan, ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Saya tidak bisa membangun hidup dalam kekudusan tanpa ada doa. Yang setuju katakan amin. Doa akan membuka, doa akan menerobos. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Alkitab mengingatkan kepada kita supaya kita berdoa. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kita belum berdoa sampai titik-titik darah. Ada harga yang harus kita... Ia sangat ketakutan. Dia mengambil rupa manusia di kesenangan ini. Saudara lagi dalam persoalan. Dan saudara sangat takut. Rasa-rasa memati. Ambil keputusan untuk doa, brother, sister. Ambil keputusan untuk doa, karena dalam doa ada kuasa itu. Lihat 45. Haleluya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka apa? Sedang tidur karena duka cita. Mereka tertidur, maka mereka lari, tinggal Yesus semua. Ayo bangun, ayo bangkit. Bangkitlah dalam doa. Ada kuasa yang begitu luar biasa yang menyertai saudara. Kalau saudara rasa diberkati oleh ayat-ayat ini, oleh khotbah ini, saudara bagikan link kepada orang lain. Karena itu dalam Lukas 21 ayat 34 dan 36 berkata, Lukas 1. Bukan sayang, Lukas 21. Ya. Jagalah dirimu. Ayat 30. Lukas 21 ayat 34 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan seret oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dirimu duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Saudaraku, besok Tuhan Yesus datang, 10 hari Tuhan mendatang, atau mungkin nanti 20 tahun kemudian, gak perlu dipikirin. Doa, Anda pasti diangkat oleh Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan takut kalau Tuhan Yesus datang. Kenapa mesti takut?
Saudaraku, jagalah dirimu supaya hatimu jangan terseret-serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Orang yang tidak berdoa akan masuk ke dalam hal-hal duniawi. Amin. Dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa untuk kuat. Berdoa berlari seperti Raja Wali berjalan tidak lelah. Doa akan memberikan kekuatan baru di dalam nama Yesus. Ayat 45. Jagal, sebab mereka semua memberi persembahannya, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudaraku, hari Tuhan datang semua orang dosa, tetapi orang yang tetap berjaga-jaga dengan Allah, dia akan dilindungi secara sempurna. Dan poin pertama, jangan tertidur ya. Yesaya 60 ayat 1 dan kedua. Saudaraku, Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Poin kedua ini, bangun dan bangkit. Jangan tertidur. Lihat ayat kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Adonai telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Next. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahayamu yang baik. Dengar, saudara berdoa, saudara dengar. Tuhan akan membuka pintu bangsa-bangsa. Saudara berdoa hal-hal yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Allah sedang bekerja di sana. Ada kuasa, ada kemuliaan Allah di sana. Lihat ayat 4. Luar biasa. Bangkit menjadi terang. Angkatlah mukamu. Saudara akan melihat hal-hal yang tidak pernah dipikirkan. Orang yang suka berdoa pasti ada pengurapan. Orang yang suka berdoa, langit terus terbuka atas hidupnya. Orang yang terus berdoa, suku-suku bangsa akan datang kepada dia. Pelayanannya, pekerjaannya mengalami kemuliaan dan terobosan luar biasa. Angkat mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anakmu perempuan digendongnya. Saudara lihat, Allah angkat waktu kita berdoa. Lihat ayat yang kelima. Dahsyat ini. Pada waktu itulah engkau akan berheran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang-cengang dan akan besar hati. Besar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Orang suka berdoa, dia akan mendapat bagian-bagian ini dalam hidupnya. Orang yang suka berdoa, dia akan diangkat dalam kemuliaan. Ayat yang ke-6. Waroba sandara laba. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta media dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas. Sudah lihat promosi datang. Mau jabatan naik, doa. Jangan komplain, jangan marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit komplain. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di online bersebah. Hei, bangun, semua ini menjadi milikmu. Semua ini akan menjadi milikmu. Tuhan mengizinkan semua terjadi. Ayo banyak berbahasa roh. Lihat, sebab Seba akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan Anda, dengar saudaraku, ayo sekarang ini Anda sedang bersembunyi. Sekarang ini Anda sedang ada di dalam tempat persembunyian bersama dengan Allah. Tunggu, saudara menerima hikmat, saudara menerima kuasa, saudara melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Ayat yang ke-7. Wow, keren Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Tuhan memberikan terobosan kalau ada doa. Nanti bagian selanjutnya Alkitab berkata, matahari tidak menyakitimu lagi, bulan dan bintang siang terus, damai terus. Saudara baca sendiri, saya tidak amat nyampaikan. Poin ketiga. Poin ketiga, bangkit menjadi terang. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Orang yang berdoa, roh itu membantu kita dalam sisi-sisi kelemahan. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri
Berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluh yang tidak terucapkan. Wow, 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 wow. Kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tetapi kita naik dalam doa. Oriandara lamase. Yesus Tuhan Engkau baik. Aku percayakanmu. Kami menyembahmu. Roh membantu kita di dalam doa. Dahsyat. Bagaimana sebenarnya harus kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Ada permohonan doa yang kita tidak tahu lagi, tapi tiba-tiba kita berbahasa roh. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow, saya mau pakai bahasa roh. Kekuatan dan kuasa ini akan mengalir. 1 Korintus 14 ayat 18 berkata. Saya sedikit lagi sudah stop, saudaraku. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saudaraku, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah siaran di YouTube atau di Facebook, jangan bilang bahasa roh itu sesat. Saudara sedang mempersalahkan dirimu. Jangan bilang bahasa roh itu jangan diucapkan. Kita sedang berbicara secara umum. Kita bukan berbicara di gereja lokal, tapi kita sedang berbicara di umum. Orang diberkati, sehingga bahasa roh tidak menjadi polemik di dalam gereja. Tapi berbahasa roh harus. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus berkata dia berbahasa roh lebih daripada orang lain. Lebih dari kalian semua. Persoalan itu terjadi bukan karena bahasa roh, saudaraku, tetapi karena kekacauan yang terjadi. Satu berbuat hancur. Itu masalah di waktu gereja Korintus. Tapi dia tidak melarang dong, bro. Saudara berasa roh, saudara mendapat roh bijaksana, hikmah, kekuatan baru diberikan. Ayat 19, ayat 18. Ya. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan iman 5 kata yang dapat mengerti. Jadi masalah bukan bahasa roh, tetapi supaya saudara kita di seberang, saudara kita bisa mendengar ini. Jadi jangan berbicara soal masalah bahasa roh. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin dengan saya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan ini di dalam Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat bangkit menjadi terang. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa yang tak putus-putusnya dimanapun kita berada, di tempat syuting kita, di tempat kita sedang berjualan, di tempat kita di ladang, di tempat kita di laut. Sehingga mengalir itu. Saya tidak perlu minta siapa mama mengerti, tapi saya sedang membangun diri saya. Saya tidak perlu meminta supaya orang lain mengerti, karena saya berkata-kata kepada Allah.